Halo Tesla Lovers, kembali lagi bersama Choppy Toys di sini ya. Seperti biasa gue ucapkan thank you juga buat yang udah belanja di Choppy Toys, thank you buat yang udah subscribe dan like, dan juga bagi yang belum mohon dibantu supportnya ya untuk subscribe dan like ya, karena dengan begini kita bisa mau saling bantu dan lo juga bisa dapat update-update terbaru untuk video Choppy Toys. Oke, yang membuat gue excited hari ini adalah karena kita akan nge-review ini ya. Nah ini ya, ini adalah Blockist Legend Edition Kamen Rider Decade ya. Biasanya kan Kamen Rider seri-seri Kamen Rider itu dia Bandai ya, tapi ini Blockist juga ngeluarin gitu. Dan dengan ciri khasnya Blockist berarti dia mesti dirakit dulu itu ya. Di sini memang kita lihat ini, tapi gua nggak tahu ini persis ya berapakah jumlah partnya di dalam, karena di sini nggak tertulis ya gitu ya. Tapi seharusnya ini nggak serumit seperti Action Edition, dan di sini juga ini ya memang si kelihatan tampilannya sih keren ya. Seharusnya tingginya dia ini kalau nggak salah sih 18 atau 20 sentian gitu kurang lebih ya, which is itu berarti dia lebih tinggi dari SHF ya, dia seperti 1/10 scale gitu. Dan kita lihat seperti apa tampilannya setelah dirakit nanti, lebih kekurangannya apa. Dan gue juga dapat ini kebetulan gitu ya. Gua nggak tahu bagi lo yang pernah beli produk ini apa kalau dapat ini juga, tapi ini keren sih. Ini kayak kita seperti dapat apa ya, semacam postcard atau authentication dari produk ini ya gitu, soalnya keoriginalan gitu loh, bahwa ini kayak ada ini ya, ada cardnya ya. Lo lihat di sini dia ada Dove and Gloss ya di sini ya, jadi kelihatan eksklusif banget. Di bagian belakang sini tulisan China, bagian dalamnya kita lihat ya seperti apa isinya. Oke, let's start mulai dari cardnya dulu. Di sini ada efek Dove and Gloss ya, dan di sini tulisannya tapi China semua, tapi ini original. Sekarang kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, rupanya di sini dia bagus ya kartu ini ya. Dia ada efek 3D hologram, dan dia bisa berganti gambar gini ya, kelihatan eksklusif sekali ya. Dan ini mungkin yang bisa mencirikan bahwa produk ini benar original, jadi sulit ditiru oleh KWS. Oke. Ini kartu standar dari produk Blockist ya. Sekarang kita mulai untuk perakitan, tapi sebelum itu kami akan beri tips-tips dulu ya. Nah, tips ini adalah pertama, pelajari manual booknya dengan seksama dulu ya. Dan karena di sini tulisan China semua, yang gua masuk mempelajari adalah lo cukup liatin part-part ini ya. Lo cukup liatin part-part ini apakah sesuai dengan apa yang lo terima ada di boxnya. Nah, di sini juga total panelnya ada berapa. Di sini kita ada 19 grup panel ya, dengan beberapa tipe abjad. Sekarang kita keluarkan semuanya dari plastiknya ya, untuk kita mulai start kita rakit, kita siapkan. Dan hati-hati sama part-part ini yang nggak ada namanya. Part-part plus itu dia tidak ada indikasinya, jadi jangan sampai ada yang hilang. Oke, kita buka semua, kita susun semua. Nah, ini mulai dengan kita urutkan panel-panel ini berdasarkan abjadnya ya. Ini sebenarnya bukannya terlalu perlu ya, cuma ini memang metode gue sendiri supaya ketika gue mencari part, gue mudah menemukannya. Gue mau di mana, mau ambil misalkan A, gue udah tahu gue naruh ini di mana. Gue mau C, gue tahu naruh ini di mana. Dan ini bisa mempercepat proses perakitan, karena kita nggak numpuk, nggak harus kita cari-cari. Jadi semua ini kita susun secara abjad, secara rapih, dan lo bisa nanti bisa menemukan di mana gitu lo naruh ini ya. Lo ingat-ingat posisi lo meletakkan untuk grup F di sini, grup C di sini, grup B di sini gitu. Ini hanya untuk memudahkan.
Ini untuk senjata-senjatanya ya. Dan ini untuk stand base. Ini ada tips penting bagi pemula, jadi jangan lepas part-part dari panelnya secara bersamaan. Yang gue maksud adalah lo pretelin semuanya gitu. Kenapa? Nanti lo kehilangan indikasinya gitu. Kan ingat, indikasi part-partnya kan ada di panelnya, dia menempel di panel-panelnya itu. Ini contohnya ya, kita mau mulai bikin kepala. Di sini ada E16, ada C11, C7, C15 dan C14 ya. Kita lihat dulu, ini E1 dan ini indikasi part nomor 6 nya ada di sini ya. Nah, jadi kan lo tahu posisinya nih yang mana. Oke, di sini ada C1 dan ini indikasi untuk part nomor 11 nya ya, sehingga lo nggak salah gitu. Oke, ini udah jadi, gabungkan dan lanjutkan seterusnya. Oke, ini untuk stand base gua nggak bikin ya, karena sebenarnya stand base ini terlalu standar bagi gua. Bukannya jelek, tapi standar, dan gua memang nggak terlalu prefer untuk majang action figure di stand base. Ini mode senjatanya kalau dia ditaruh di pinggangnya gitu ya. Kalau kita mau ganti pedang, kalau dia mode ganti pedang ya, dan kalau dia memang ganti jadi pistol ya, ini sebenarnya satu alat bisa jadi pedang, bisa jadi pistol ya. Nah, ini harus diganti-ganti sendiri kita kayak gini ya. Ada sini ya, masuk di sini. Nah, di sini ganggang ini ya. Oke, tadi kalau kita mau pasang di pinggangnya, kita pakai yang ini. Nah, ya. Masukkan sini, ya. Nah, bisa, ya. Oke, sekarang kita akan lihat artikulasinya ya. Jadi ini kepalanya ya, jadi kan begini, dan begini juga ya. Ini jelas fleksibel ya kepalanya ya. Oke, sini ya, tangannya seperti ini ya, ini bisa gini, berbuat gitu ya, berbuat ini ya, flexibility tangan ini ya, bisa begini juga ya. Terus kemudian ini juga sama, jadi seperti ini ya, bisa ditarik ini flexibility-nya ya. Di sini tangannya dia bisa putar, ini bagian sini ya, dia bisa putar. Ini juga bisa begini. Nah ya, bisa begini gerakannya. Ini juga bisa, ini fleksibel ya, bisa seperti ini, sama ya semuanya. Ini fleksibel, ini bisa gerak, sini juga ya. Kita tadi udah lihat sendiri sambungannya. Ini tangan kaki juga bisa begini, seperti ini ya, dia bisa. Oke, ini juga bisa ditekuk begini, ini ya, ini juga bisa fleksibel ya, seperti ini, ini juga bisa begini ya, cukup nice sih ya. Oke, jadi kesan-kesan gua setelah raket ini ya, pertama adalah bagian kepala ini ya.
make sure semua part itu dia terpasang sangat rapat ya, si grill-grill ini ya gitu. Kenapa? Kalau nggak lo susah masang mata ini ya, ini nggak akan bisa kepasang ya. Jadi ketika lo ngerakit ini dan kok ini matanya susah banget ini dipasang kayak nggak nempel-nempel, ini lo periksa ini ya, grill-grill ini. Oke. Tips kedua adalah pastikan ini ya, semua part-part itu dalam posisi yang benar gitu ya, semua part-part itu ya. Ada part-part yang kelihatannya dia symmetrical pas kita pasang, tapi ternyata dia tidak simetris gitu, karena dia tuh kan engsel-engsel, terutama engsel-engsel dalam ya. Jadi yang menjadi masalah itu adalah si part-part yang tanpa nama ya, kayak gini nih, yang di plastik nggak ada panelnya itu, dia tuh kan nggak ada namanya. Nah itu lo harus benar-benar perhatiin di gambarnya baik-baik ya, gambar di buku petunjuk itu ya. Banyak part-part kecil yang dia nggak ada namanya, dan itu kalau kita terbalik atau kita salah pasang akan mempengaruhi si artikulasi ini ya gitu. Ini semua udah benar yang ini ya. Jadi make sure benar-benar posisinya benar, pasangannya benar ya, buat yang mana yang kiri mana yang kanan. Oke. Ketiga, kesan gue adalah ketika gue pegang ini, dia kesannya memang ringan sekali sih ya, which is itu nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau kita ini kesan ringan tuh kesannya kan ringi gitu, tapi sebenarnya dia kuat sih sebenarnya. Coba itu kesan gue aja gitu loh, sebenarnya gue nggak ini ya, dia tuh kuat sebenarnya ya, sebenarnya dia solid cukup gitu ya. Tapi karena memang dia mungkin memang ukurannya segini ya, dan memang ini karena ini rakitan ini dia ringan, jadi itu kesan aja sih bagi gue ya. Oke. Dan yang terakhir adalah mungkin karena gue mengawali dari Action Edition tahun itu ya, jadi gue berharap ini bisa nyala tadinya ya gitu. Dan kan kan ada juga yang Lightning Edition buat yang kecil-kecil aja dia bisa nyala Transformers gitu. Sedangkan ini lumayan ya tingginya, jadi seperti dugaan gua, tinggi dia adalah di 20 sentian ya, dan itu which is good ya, gue suka banget gitu. Dari segi ukuran dia ini sama seperti ukuran-ukuran NECA atau McFarlane ya gitu. Itu kalau gua bilang itu dia bukan 1/12 tapi 1/10 ya, ukuran-ukuran 7 inch ya, ukuran-ukuran 7 inch ke atas gitu ya. Nah ini kurang lebih dia setinggi itu. Jadi seharusnya dengan ukuran segini dia harusnya, kenapa nggak ada dibuat dia light features di matanya gitu ya, bisa nyala ya, pakai magnet atau apa gitu. Oke, itu mungkin catatan imbauan untuk blokisnya aja ya. Seharusnya bisa ditambah gitu. Oke, mungkin itu aja untuk komen-komen gua. Sekarang kita akan melihat pose-pose yang bisa kita buat dari produk ini ya, dari action figure ini. Oke.